sebentar ya. Supaya bisa kita share ke teman-teman kita. Kenapa kita harus belajar studi Alkitab? Ya, seperti yang kita udah belajar di 2 minggu lalu, yaitu tentang, eee, suara saya cukup jelas? Kalau jelas kasih jempol. Oke. Yaitu tentang, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, betul ya? Tentang Perjanjian Lama dan tentang Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman, kenapa kita harus belajar studi Alkitab induktif? Ada 2 cara studi Alkitab, artinya belajar Alkitab ya, deduktif dan induktif. Nah, kalau deduktif itu kita pengen supaya Alkitab mendukung pernyataan kita, ya. Jadi kita punya ide, kita punya pendapat, lalu kita pakai ayat Alkitab seolah-olah pendapat kita itu didukung sama Alkitab. Kamu harus nolong orang, itu pendapat kita. Ayat Alkitabnya ini. Nah, itu namanya Alkitab secara deduktif. Tapi malam hari ini kita belajar hal yang sangat penting, yaitu Alkitab secara induktif. Apa artinya studi Alkitab secara induktif? Artinya kita mau belajar semuanya itu berasal dari Alkitab, bukan dari kata-kata kita sendiri. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Bukan dari kata-kata kita sendiri. Jadi kita mau gali Alkitab, kita mau biarin Alkitab bicara kepada kita sesuai dengan data-data yang ada pada Alkitab itu sendiri. Ya, dalam hal ini kita itu mengosongkan pikiran kita dengan ide-ide atau asumsi kita atau pendapat yang udah pernah kita dengar. Kita harus membiarkan Alkitab sendiri yang berbicara kepada kita. Kita yang mengajukan pertanyaan kepada ayat yang lagi kita gali, yang kita amati. Ya, jadi studi Alkitab induktif artinya segala sesuatunya ya itu berasal sumbernya dari Alkitab. Kita nggak bisa dari menurut pendapat A, B, C, menurut buku ini dan lain sebagainya. Oke, kita udah tahu ya. Nah, tujuan kita belajar ini adalah untuk melengkapi setiap kita dengan keterampilan dalam mendalami Alkitab, sehingga kita mampu menemukan rahasia kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab. Oke? Nah, ayatnya di Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu." Sikap kita terhadap firman Tuhan itu harus seperti orang yang menemukan sebuah tambang emas. Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bayangin gini, Bapak Ibu berhasil memenangkan tempat liburan ya. Jadi enggak, agak beda ya. Karena maksudnya harus seperti orang yang menemukan tambang emas, itu harus mengusahakan lagi. Jadi tahu nih ada sesuatu di situ, tapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Atau yang suka mancing misalnya, kita tahu nih bahwa mmm, kita tahu bahwa tempat mancing di situ tuh bagus banget. Jadi jadi harus tetap ada usaha yang dilakukan, yaitu mancing. Tapi tempat itu banyak ikannya. Jadi kita dapat sesuatu yang berharga, tapi kita harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu, ya. Nah, kita harus belajar membaca Alkitab seperti anak muda yang membaca surat cinta pertamanya. Wow. Sikap dalam menelaah Alkitab, ya. Yang pertama, sikap kita harus positif. Kita harus percaya bahwa melalui pertolongan Roh Kudus, kita pasti dapat memahami firman Tuhan secara benar. Jadi, yang pertama sikap yang harus kita punya saat kita mau gali Alkitab, kita harus percaya, kita harus punya sikap positif, percaya pertolongan Roh Kudus, ya. Yang kedua, kita harus terima apapun yang Alkitab katakan, kita harus terima, oke? Kita harus percaya Tuhan, kita harus percaya Tuhan hanya menuntut hati dan pikiran kita yang terbuka sehingga dia dapat menyatakan diri dan kebenarannya. Nah, selanjutnya, sikap dalam menelaah Alkitab, yang pertama harus positif, yang kedua harus terima apa yang Alkitab katakan, yang ketiga harus punya pengharapan, ya, harus berharap. Yakin kita sementara kita berdoa dan belajar firman Tuhan, Roh Kudus itu akan menjelaskan kebenaran firman itu dalam hati kita. Ada ayat-ayat firman yang kita nggak ngerti dan lain sebagainya, tapi kita mau percaya, kita mau berharap bahwa Roh Kudus pasti menjelaskannya buat kita. Yang keempat, setia. Jadi harus ada 4 sikap ini ketika kita mau menggali Alkitab. Ya, yang pertama apa? Positif. Yang kedua apa? Terima. Apapun yang Alkitab katakan terima, karena itu inherenansi Alkitab, yang artinya Alkitab nggak akan pernah salah. Yang ketiga, punya pengharapan dalam Alkitab itu. Kadang kita nggak ngerti, tapi kita mau percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kasih dengan studi Alkitab yang kita pelajari.
Yang keempat, setia. Terus setia setelah Alkitab, gali Alkitab. Nah, ada 10 kunci dalam menggali firman Tuhan. Yang pertama, itu harus seperti seorang penyelidik. Ya, seorang penyelidik itu dikatakan jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Teman-teman semuanya pernah nggak sih excited ngejar sesuatu yang wah ini nih bakal keren banget nih. Nah, itulah yang harus kita miliki ketika kita menggali Alkitab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, seperti seorang nenek, berulang-ulang. Ceritanya sesuatu berulang-ulang. Alkitab seringkali seperti itu. Ulang-ulang dengan suara nyaring dan lain sebagainya. Ya, jadi kunci dalam menggali firman Tuhan, yang pertama, seperti seorang penyelidik. Dia akan semangat, excited, menyelidiki ayat Alkitab yang mau dia pelajari. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar Alkitab ya. Yang kedua, seperti seorang nenek, ulang. Seperti saya ini, saya selalu kasih tahu ke teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya yang ngajar, saya pasti akan selalu ngulang supaya kita bisa ngerti. Yang ketiga, seperti seorang penambang, sabar. Penambang itu nggak bisa langsung dak. Tapi dia harus sabar, karena salah-salah dia bisa ngetok sehingga longsor. Jadi yang dibutuhkan apa? Dia harus sabar ketika dia menambang. Jadi ayat firman Tuhan juga gitu. Nggak bisa kita langsung keras, seret. Tapi kita harus sabar. Ya, sedikit. Nah, yang keempat, seperti seorang nelayan. Nelayan ini selektif. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tahu nelayan, mereka tuh mungkin kita nggak terlalu tahu ya. Tapi nelayan itu nggak asal nangkap ikan, lempar jaring, ambil, udah dapat langsung bawa pulang semua. Ternyata enggak. Ternyata ada jenis-jenis ikan yang mereka kembaliin ke laut. Ikan yang masih kecil mereka kembaliin ke laut. Ada ikan yang beracun mereka kembaliin ke laut. Ada ikan yang sakit mereka buang, dan lain sebagainya. Jadi seperti ketika kita mau menggali Alkitab, seperti seorang nelayan, selektif, ya, milih. Di sini dibilang siapa yang, apa yang, di mana, kapan, mengapa, lalu bagaimana, harus milih, harus tahu, ya. Nah, harus teliti. Yang kelima, kalau yang pertama tadi seperti seorang penyelidik, yang kedua seperti seorang nenek, ulang-ulang, yang ketiga seperti seorang penambang, sabar. Yang keempat seperti seorang nelayan, harus selektif, milih. Yang kelima itu seperti seorang pengkhotbah. Pengkhotbah itu dia selain mengkhotbahkannya, dia juga berdoa, mendoakannya. Ya. Dia juga menyatakan diri butuh tuntunan Tuhan. Yang keenam, seperti seorang pembuat film. Harus punya imajinasi, harus punya bayangan. Jadi ketika dibilang, Musa membelah laut, cetar. Otak kita harus langsung main. Bayangin apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, jadi kalau mau gali kita harus seperti itu. Yang ketujuh, seperti seorang ilmuwan dengan penuh makna. Ya, tahu apa yang dia lakukan. Ada hal-hal yang menarik di dalamnya. Itu seperti seorang ilmuwan. Selanjutnya, seperti wartawan. Ada banyak pertanyaan. Loh, kok ini gini? Kok ini gini? Kok ini gini? Seperti wartawan ketika kita mau gali Alkitab. Yang kesembilan, seperti seorang sejarawan, kontekstual. Loh, kenapa harus salib? Ternyata pada zaman itu, salib itu adalah hukuman yang paling populer. Ya, jadi di zaman lain itu nggak populer, tapi ketika Yesus harus menghadapi hukuman itu, ketika Yesus menanggung salib, itu dia ada di zaman di mana hukuman salib adalah hukuman yang paling populer. Ya, jadi harus seperti seorang sejarawan, kontekstual, ya, menggali Alkitab. Nah, habis itu yang ke-10 yang terakhir, seperti seorang seniman, dia menyoroti hal-hal detail, ya. Jadi kalau seniman itu menggambar itu dia akan menyoroti matanya ini apakah butuh lipatan mata, apakah bayangan akan lewat sini. Nah, itu seorang seniman. Sama kayak kita gali Alkitab. Kita harus seperti seorang seniman, ya. Kita harus menggali dengan benar, lihat hal-hal detail yang ada dalam Alkitab. Selanjutnya, ada langkah-langkah penting dalam mempelajari Alkitab secara induktif. Langkah yang pertama adalah pengamatan, observasi. Ya. Lihat hal-hal apa yang ditekankan di situ. Tema apa yang ditekankan di situ. Apakah itu hal yang penting? Khotbah di atas bukit, Matius 5. Wow, khotbah di atas bukit. Sepenting apa kata-kata yang ada di atas bukit? Kenapa kata di atas bukit itu penting? Nah, hal-hal kayak gitu bisa kita gali. Yang kedua, hal-hal yang diulang-ulangi. Ya, ada kata biasa itu kata sifat, kata dasar, kata penghubung, itu hal yang diulangi. Nah, itu hal yang penting. Kita bilang 2-3 kali diulang itu hal yang sangat penting. Oke. Yang kedelapan, selanjutnya
Ya. Contoh Ibrani 11, dengan iman Abraham begini, dengan iman Musa begini, dengan iman. Artinya kata dengan iman itu sangat penting. Nah, sebagai seorang penggali Alkitab, kita harus menyoroti ada apa dengan kata dengan iman itu di Ibrani 11 contohnya. Atau di Roma 8, mengerang, ada kata erangan. Lalu atau di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19 ada beberapa kali kata jika. Jika. Nah, apa maksudnya? Ya. Yang ketiga, yang C, hal-hal yang berkaitan, hubungan antara sebab dan akibat. Kisah Para Rasul 11, aniaya mendorong pengajaran yang mendorong pertumbuhan gereja. Nah, ini saling berkaitan, hal-hal yang berkaitan. Ya, jadi itu langkah-langkah observasi yang kita menggali kitab. Yang D, hal-hal yang terlihat berbeda. Ya, kok ini beda sendiri? Kok ini beda sendiri? Ya, kok ini beda sendiri gitu. Nah, jadi menggali Alkitab seperti itu. Yang E, hal-hal dalam kenyataan hidup kita. Ya, mengamati berbagai hal yang dapat diaplikasikan ke dalam hidup kita, kerangka prinsip-prinsip yang dapat bekerja dalam kehidupan yang nyata. Bentar ya, ini ada yang nyasar, saya bantuin dulu. Apakah dia? Mana? Oke ya. Nah, selanjutnya buat penafsiran. Yang pertama observasi. Langkah-langkah penafsiran Alkitab. Yang pertama itu observasi, kita harus cek semua, teliti semua. Yang kedua, buat penafsiran. Maksudnya adalah temukan yang pertama, temukan pesan utama. Apa yang ayat ini mau bilang? Tentang apa? Tentang sukacita kah? Tentang kasih kah? Tentang iman kah? Dan lain sebagainya. Apa yang merupakan perintah? Apa yang merupakan pelajaran? Apa yang merupakan peningkatan? Apa yang dijanjikan? Ya. Yang kedua, konteksnya apa? Mereka ngomongin apa? Ya. Alkitab itu punya 66 bagian, tapi jadi satu buku yang satu sama lain saling terhubung. Ya, ada konteks dasar, Alkitabiah, kultur, sejarah, geografi, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karena seperti ini situasinya, jadi nanti saya harap bisa pelan-pelan belajar lagi, nanti akan saya ulang lagi di kelas selanjutnya, kalau kita ketemu tatap muka, karena ini nggak maksimal. Bayangin kalau, ya Pak Cikyongnya cuma Pak Cikyong aja yang, sama Pak Benny kayaknya. Yang lain ini nggak maksimal ini. Yang nggak ikut kelas ini mungkin kita nggak usah lulusin kom aja. Beberapa kali kan nggak ikut kom. Selanjutnya, gunakan alat bantu. Ketika kita sedang menggali Alkitab, gunakan alat bantu. Ya. Nah, alat bantu ini untuk orang-orang yang benar-benar mau gali Alkitab, ya. Ada konkordansi namanya. Ini biasa kami anak-anak sekolah teologi ini punya nih. Konkordansi, kamus Alkitab, ensiklopedia, peta Alkitab. Nah, itu semua hal-hal yang mendukung alat bantu. Ada buku-buku referensi, ya. Itu hal-hal yang membantu. Yang ketiga, memberikan aplikasi. Nah, aplikasi ini yang pertama harus bersifat pribadi, ya. Yang kedua, bersifat praktis. Jangan ribet, harus praktis. Yang ketiga, halo Bu Ana, shalom. Yang ketiga, harus dapat dilaksanakan atau dilakukan, ya. Kita udah sampai halaman 85 ya. Gary. Oke ya. Lalu dan aplikasi kita ini harus dapat dibuktikan, ya. Selanjutnya, 7 pertanyaan ketika kita belajar Alkitab secara induktif. 7 pertanyaan ketika kita belajar Alkitab secara induktif yang tadi saya udah bilang, kita benar-benar mau berasal dari dalam Alkitab keluar, bukan dari luar ke dalam Alkitab. Ya, yang pertama, apakah ada suatu teladan untuk diikuti? Ketika kita baca satu ayat Alkitab, satu perikop, satu cerita, teladan apa yang bisa kita dapat dari situ? Ya. Yang kedua, apakah ada dosa yang harus kita hindari? Ya, misalnya dalam cerita apa? Cerita apa? 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh misalnya. Nah, apa teladan yang ada di situ? Yang pertama, kita harus bijaksana dong, betul? Nah, apa dosa yang harus dihindari? Yang pertama, kita harus jangan bodoh seperti mereka, nggak punya persiapan dan lain sebagainya. Yang ketiga, apakah ada janji untuk diklaim?
Nah, dibilang, barang siapa yang setia, maka dia akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Nah, itu janji yang diklaim. Dalam kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Selanjutnya, apakah ada perintah untuk dipatuhi? Iya, ada dong. Berjaga-jagalah ya di kisah itu ya. Selanjutnya, apakah ada kondisi yang ditemukan? Ya, kondisinya apa? Situasinya seperti apa pada saat itu? Apakah ada suatu ayat untuk diingat? Oh, di situ juga ada berjaga-jagalah tadi. Ya, itu bisa untuk ayat yang untuk kita ingat. Apakah ada suatu tantangan untuk diresponi? Jelas ada, karena kita tantangan itu adalah sesuatu yang yang berlawanan dengan keinginan kita, ya. Itu menantang namanya. Nah, dalam kita gadis bijaksana, gadis bodoh itu tentu lebih enak dong ketika kita santai, nggak berat bawa minyak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu adalah 7 pertanyaan yang harus dimiliki ketika kita belajar Alkitab secara induktif, ya. Oke, selesai sampai di situ aja. Cepet kan? Karena ini memang susah, ya. Nanti akan kita bahas sedikit lagi ketika kita ada di pertemuan selanjutnya. Pokoknya Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar Alkitab ini secara induktif ini nggak semua orang suka ya, tapi kita yang udah di KOM 200, kita udah pelayan Tuhan, minimal kita baca Alkitab. Minimal kita baca Alkitab, ya. Dan kalaupun kita tertarik, kita pasti akan menggali, gitu ya. Nggak semua orang punya passion ke sana, tapi kita akan menggali, ya. Nah, ada satu pernyataan, our preaching is not the reason the word works. The word is the reason our preaching works, ya. Jadi khotbah kita itu bukan alasan firman Tuhan itu bekerja. Bukan dengan kata-kata kita ketika kita berkhotbah, ketika seorang pengkhotbah berkhotbah. Tapi firman Tuhan itulah alasan pengkhotbah menyatakannya, ya. Khotbahnya itu boleh bekerja. Ya, jadi firman Tuhan itu yang hidup. Bukan karena pengkhotbahnya yang berteriak-teriak lalu firman Tuhan itu hidup, bukan. Tapi memang firman Tuhan itu yang hidup. Nah, Pak Cikyong gimana? Kita lanjut aja Pak Cikyong ya. Agama-agama di dunia 220.4, oke? Ada pertanyaan? Oke. Pasti ada karena bingung, tapi ya sudahlah, bingung juga mau ditanyakan apa. Ya, kita lanjut ya. Agama-agama di dunia. Nah, ada banyak sekali agama di dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tujuan kita belajar agama-agama ini adalah untuk kita kenal agama-agama yang di dunia serta memahami dasar-dasar pengajarannya. Dasar-dasar pengajarannya. Agar peserta dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke? Yohanes 8 ayat 32 bilang gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak bisa bilang, oh restoran di situ makanannya enak, tapi kita sendiri nggak ngerti. Kita sendiri nggak ngerti, kita sendiri nggak pernah makan di restoran itu. Tapi kita bisa bilang restoran itu nggak enak. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bilang suatu restoran nggak enak, kita minimal harus cicip makanan di situ. Atau harus dengar dari orang yang kita percaya. Ya. Nah, jadi sama agama-agama di dunia ini kita nggak bisa bilang agama itu salah. Kita harus belajar dulu nih. Nah, ayat ini menarik makanya. Yohanes 8 ayat 32 tadi. Dan kamu akan tahu kebenaran. Kalau kita udah lihat semua agama-agama, kita akan tahu kebenarannya dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, keterbatasan manusia di tengah alam semesta ini menumbuhkan suatu kebutuhan untuk mempunyai hubungan dengan suatu pribadi yang lebih tinggi. Ya, manusia itu ternyata harus punya hubungan dengan suatu yang lebih tinggi, lebih besar. Ya. Lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata itu terdiri dari 2 suku kata, a dan gamma. Ya. Gamma itu artinya kekacauan. A itu artinya tidak. Dari bahasa Sanskertanya ya. Jadi secara etimologi, agama itu artinya supaya tidak kacau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paham ya sampai sini? Supaya tidak kacau. Jadi ternyata agama terbentuk supaya nggak kacau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman dulu sebelum ada agama-agama, kepercayaan-kepercayaannya itu animisme, dinamisme, ya, nyembah hewan, nyembah patung, nyembah pohon, itu zaman dahulu. Tapi sebenarnya sudah ada dari dulu Tuhan kita yang hidup itu ya.
Nah, yang kedua dari Ensiklopedia Indonesia, agama itu aturan, ya. Agama itu apa? Aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi agama itu sebenarnya bukan Tuhan itu sendiri, paham ya? Agama bukan Tuhan itu sendiri, tapi itu adalah suatu aturan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Makanya selalu dibilang, Kristen itu bukan agama. Kristen itu ngomongin hubungan antara kita dengan Tuhan. Kalau cuma sekedar agama, ya cuma sekedar aturan. Paham ya? Cuma sekedar aturan, tapi kita lebih dari sekedar aturan. Kita ini hubungan, ya. Nah, selanjutnya, unsur-unsur dalam agama itu ada 3. Yang pertama, harus ada Tuhan. Yang kedua, harus ada penyembahnya, manusia. Yang pertama harus ada yang disembah, kedua harus ada penyembahnya, yang ketiga harus ada tatanan atau ritus agama atau ritual agama. Ya, harus begini, 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 begini. Nah, ketika ada 3 itu, ada jelas Tuhannya siapa, jelas penyembahnya siapa, jelas aturannya, maka itu bisa jadi agama. Segampang itu membuat agama. Ya. Nah, tapi kita lihat nih, mana nih yang paling benar? Yang pertama, agama suku. Agama suku itu bentuk kepercayaan yang berkembang dalam sebuah komunitas masyarakat. Jadi ketika dalam suatu suku yang misalnya ada sebuah batu besar, lalu batunya itu dinyatakan sebagai Tuhan. Ya. Lalu orang-orang di desa itu akan menyembah batu itu setiap hari Jumat misalnya. Nah, lalu ada tata caranya, harus lepas sepatu dan lain sebagainya. Itu sudah jadi agama di suku itu. Ngerti ya? Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau dalam agama suku itu karakteristiknya ada upacara adat, ada sarana-sarana medium atau untuk menyembah itu harus gimana, ya. Lalu ditandai dengan mitos. Ada pantangan-pantangan, nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Nah, itu agama-agama ya. Itu agama suku, sorry. Selanjutnya, agama-agama Abrahamik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ini untuk sekedar tahu, sepintas aja, sekilas aja, ya. Untuk sekedar tahu sekilas aja. Ada agama Yahudi. Agama ini menjembatani lahirnya Kristen. Oke. Kitabnya namanya Tanak. Nah, kitab Tanak ini ternyata itu kitab Perjanjian Lama dengan urutan Ibrani. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada semua dalam kitab ini, kitab Tanak ini. Ya. Ada kitab para nabi, ada kitab Gerubim, tapi nggak semuanya. Nah, pendirinya siapa? Pendirinya dipercaya Musa. Ya. Musa. Tapi itu belum menyempurnakan. Kristen adalah penyempurnaan, ya, agama yang menyempurnakan. Sehingga dari 66 kitab dalam Alkitab itu semua saling mendukung satu sama lain, ya. Pertanyaannya, Yahweh, Allah itu Esa. Juru selamatnya, mereka terima konsep Mesias, ada juru selamatnya, tapi mereka menolak Yesus. Ya, karena menurut mereka nggak mungkin penyelamat mereka lahir sebagai manusia dari tukang kayu. Nah, itu konsepnya. Sehingga Yesus disalibkan. Ya, itu konsepnya. Jadi tahu sedikit kan. Nah, yang kedua agama Kristen Katolik. Ya, lihat. Kristen Katolik itu Kristen punya 39 kitab Perjanjian Lama, Katolik juga 39 kitab Perjanjian Lama. Tapi Kristen punya 27 kitab PB, Katolik punya 27 kitab PB dan 16 kitab Deuteronomika. Ya, kita lanjut aja. Ya. Pendirinya Yesus Kristus sebenarnya bukan pendirinya ya, tapi sosoknya ini ya, pribadinya. Percayanya Tuhan, Juru Selamat, Roh Kudus, oke ini agama yang kita anut. Lalu yang ketiga ada agama Islam. Agama Islam ini kitabnya Al-Quran. Terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Ya. Pendirinya Muhammad, percayanya Tuhan. Ya, selanjutnya ada Bidat Kristiani, kita udah di halaman 95 ya. Agama Christian Science. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menyatakan bahwa
apa yang ada dalam Alkitab itu bisa dijelaskan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Yesus jalan di atas air, Bapak Ibu. Mereka menjelaskan dengan ketika itu danau sedang beku karena dingin. Maka Yesus bisa jalan di atas air, bayangkan. Itu yang dinyatakan oleh Christian Science. Oke. Selanjutnya, spiritisme, ya. Nah, ini Tuhan tidak ditentukan pengertian standar tentang Allah, nggak terlalu ditentukan pengertian standar tentang Allah, tapi penganutnya dapat berasal dari berbagai agama. Ya. Yang selanjutnya ada saksi Yehova. Ini bidat-bidat Kristiani ya, yang ajaran sesat dari kekristenannya. Oke. Saksi Yehova, spiritisme, terus tadi Christian Science, oke. Teosofi, ini semua bisa dibaca jelas sekali di situ. Di buku kita jelas ya. Lalu ada Mormonisme, oke. Bentar ya. Banyak nih ya, jelas ya. Kalau pengen tahu bedanya apa, di buku kita KOM 200 jelas banget dikasih tahu perbedaannya. Unitarianisme, ya, teologi modern. Nah, wah ini lebih ini lagi, teologi modern. Bisa dibaca. Agama-agama timur. Nah, agama-agama timur ada lagi Hindu, Brahma, Shinto, kemudian Tao, ya kita udah halaman 108, lanjut aja ya. Lalu ada Buddha, ya Tripitaka kitabnya, Siddhartha Gautama pendirinya. Lalu ada Konghucu, kitabnya namanya Lunyu, oke. Pendirinya Konghucu. Nah, udah. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba saya cari di internet dulu ya. Jumlah agama di dunia. Ada lebih dari 4.200 agama di dunia. Ya. Di sini tulisannya kurang lebih 4.200, tapi saya percaya lebih dari 4.200 agama. Karena syarat mendirikan agama cuma 3 itu. Ada Tuhan yang disembah, ada manusia penyembahnya, sama ada tata caranya. Lalu jadilah agama. Segampang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau dalam pelajaran kali ini saya mau tekankan bahwa kekristenan kita bukanlah sekedar agama. Ada Tuhan, ada manusia yang menyembah, ada aturannya. Tapi kekristenan kita lebih daripada itu, yaitu sebuah hubungan. Sama kayak kita dengan orang tua kita dengan istri kita. Nah inilah hubungan ini yang harus kita bangun. Harus terus ada komunikasi, harus terus ada rasa mempercayai dan lain sebagainya. Kekristenan adalah hubungan dalam kehidupan kita. So malam hari ini 2 hal itu yang kita pelajari. Ya, yang pertama gimana kita gali Alkitab secara induktif, berasal sumbernya dari Alkitab. Yang kedua, agama-agama di dunia. Begitu singkat, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa belajar sedikit. Nanti di kelas selanjutnya kalau kita ketemu secara onsite akan saya jelaskan lagi, ya. Akan saya jelaskan lagi sedikit. Tapi saya harap dapat sesuatu karena ini penting banget buat kita yang udah ada di kelas KOM 200. Oke? Terima kasih atas kehadirannya untuk Pak Beni, Pak Cikyong, Bu Ana, ya, Lianti sama Putri. Thank you banget pada malam hari ini. Lalu kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Thank you. Syukur ya Bapak. Engkau lah kami yang baik. Malam hari ini kami sudah belajar sedikit ya Bapak. Mungkin kami tidak terlalu menangkap banyak. Tapi kami mau percaya Roh Kudus yang mengartikan untuk kami. Buat kami yang sungguh-sungguh mau belajar. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terus tuntun kami dalam kelas ini Tuhan Yesus. Mau melanjutkan aktivitas kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you sekali lagi Pak Cikyong dan lain sebagainya dan semuanya. Bu Ana, maaf ya. Kita akan ketemu lagi di kelas selanjutnya. Thank you, Koger. Oke.